Ya pemirsa, masih bersama saya Eros Finanda dengan 4 narasumber saya, dan langsung saja kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Saya ingin bertanya kepada Pak Dewa nih Pak. Nah, kalau untuk teknisnya sendiri, ini nantinya mahasiswa atau barangkali murid SMK yang dengan jalur yang fast track itu tadi, itu bagaimana? Kalau dari industri, proses belajar mengajarnya akan seperti apa gitu? Oke, good. Nah jadi seperti ini. Nah dalam program fast track ataupun program kerjasama, yang jelas seperti tadi saya bilang bahwa karena penyusunan kurikulum nanti kita sudah bangun bersama, istilahnya kita masak bersama, mempersiapkan bersama dan menikmati bersama. Nah nanti sistemnya jelas adalah bagaimana para siswa maupun mahasiswa ini adalah mereka mendapatkan teori yang pasti, mereka akan melihat secara langsung apa yang diteorikan. Nah jadi di kampus satu sekolah misalnya dia belajar A, jadi pada saat mereka ke industri mereka sudah menemukan A, bukannya dia belajar A di kampus ataupun di sekolah, tapi setelah ke industri dia dapat B. Nah kita tidak ingin seperti itu. Nah jadi kerjasama ini akan menghasilkan dia secara teori akan mendapatkan A, dan setelah ke industri dia mendapatkan B. Sama itu Pak ya, soft skillnya lebih kuat nanti ya. Betul. Soft kompetensinya itu kan. Betul. Nah jadi kompetensi yang dibutuhkan di industri ini sudah mereka mendapatkan di kampus. Nah jadi terjadi link and super match ini akan terjadi dari sisi soft skill, dari segi hard skillnya mereka akan match sekali. Nah jadi kita tidak ingin kejadian-kejadian yang mungkin dari observasi saya bahwa contohnya misalnya tentang table setup. Oh ini ada pengalaman ini ya, menarik. Iya. Nah misalnya tentang table setup atau room setup. Oke. Nah misalnya di kampus yang diajarkan oleh para dosen mungkin mereka tidak mengikuti perkembangannya. Nah karena di kampus kita bisa merubah kurikulum 1 tahun, tapi di industri perubahan ini akan terjadi per detik, per menit, bisa setiap saat ya. Setiap saat. Jadi yang di tabel yang ditata bisa, ini sudah versi masa dulu. Nah itu. Betul, nah, kita tidak ingin seperti itu. Nah jadi karena terjadi sekarang kerjasama yang bagus, baik dari sisi informasi, dari sisi kompetensi yang harus diikuti dan lain sebagainya. Jadi satu sisi naungan kita tetap kurikulum, tapi implementasinya akan menyesuaikan. Seperti itu. Kalau mungkin saya mengingat masa saya kuliah dulu mungkin ya. Biasanya di zaman dulu tuh kayak semester 1, 2, 3, 4 tuh kayak masih banyak teori. Zaman dulu itu kalau saya zaman masa lalu kalau saya ya. Okay. Apalagi Pak Dewa zaman lebih dulu lagi. Nah itu biasanya kayak kerja praktek itu hanya 1 semester gitu kan ya. Tapi ntar dulu, S1-nya apa? Atau kuliah di mana dulu? Saya dulu kuliah di arsitektur. S1 arsitek ya? S1 arsitek, iya. Jadi biasanya kerja praktek ini hanya 1 semester. Nah, ini tuh nanti apakah akan di setiap semester ada sesi praktek atau bagaimana gitu? Oke. Nah di sini kan nantinya kita buat sebuah kesepakatan seperti tadi lagi di awal, bahwa misalnya kita sudah susun kurikulum nih. Nah, seperti waktu ini saya dengan jurusan pariwisata sudah membuat sebuah kurikulum dalam kelas kerjasama juga di Politeknik Negeri Bali. Jadi komitmen kita bagaimana membranded daripada Politeknik Negeri Bali itu. Nah seperti tadi dibilang bahwa dari pertanyaan itu apakah dia setiap saat dapat misalnya praktis? Betul. Nah, bisa ya. Okay. Tergantung nanti misalnya contohnya pelajaran tentang budi pekerti atau attitude. Nah jadi di sini ada sebuah penggabungan karena attitude di kampus berbeda dengan attitude di tempat industri, kerja. Aplikasinya. Nah sekarang bagaimana biar menjadi match satu attitude ini mungkin antara dosen untuk observe ke industri ataukah industri mengasih tambahan informasi ataupun langsung mengajarkan bagaimana sih penerapan attitude yang baik di industri. Tapi sebagai tambahan
sebelum magang di katakanlah di Sunregis ya. Ya. Kan kuliah di kampus. Kuliahnya vokasi itu 60% praktek, Mbak. Oke. Jadi mata kuliahnya itu 60% praktek, 40% teori. Jadi sudah belajar praktek sejak di sekolah SMK atau di politeknik atau kampus vokasi. Cuman mulai sekarang kuliah prakteknya itu ya industri ikut ngajar praktek sejak di kampus. Jadi bedanya adalah kalau biasanya mungkin yang mengajar adalah hanya dosennya saja, mengajar dulu. prakteknya. Sekarang industri pun Industri terlibat. mengajar, sehingga nanti ketika jatuh ke semester yang isinya magang, ya sudah ibaratnya itu sudah jalan ya. Ibaratnya pemain bola itu sudah bisa juggling ya, sampai di Oke, baik. Kalau untuk dari kurikulum sendiri Bapak, mungkin apakah sudah ada kurikulum yang mulai dibuat, mulai diprogramkan, barangkali bisa ini diinikan. gimana nih kurikulum? Saya sebenarnya otaknya sudah kemana-mana ini. Oke. Nah, bagus itu. Sudah kemana-mana. Ini bagian daripada gila tanda kutipnya ya? Ya, daripada direkturnya waras nggak berani melangkah, Oke. ini berani melangkah. Leadership Oke. itu Politeknik punya visi terdepan. Agar bisa terdepan maka harus ada sesuatu yang spesifik yang tidak bisa diikuti oleh yang lain. Kalau tadi ada program fast track D2, saya sudah mulai berpikir semester pertama itu kuliah di Politeknik Negeri Bali yang akan memberikan basic praktek yang akan nanti dipersiapkan secara intensif di industri 1 tahun. Iya. Saya sangat meyakini bahwa industri modelnya Sunregis yang punya Learning and Development Department yang sudah saya amati demikian advance-nya, maka tidak mungkin siswa ini akan dibiarkan pada saat intensif. Sering terjadi bahwa dia jurusan misalnya akuntansi tetapi disuruh hanya melakukan fotokopi, bikin kopi, bikin teh dan seterusnya. Itu dulu. Itu dulu ya. Magang masa lalu ya. Pada saat Mbak Eros kuliah dulu. Iya. Sekarang Saya mudah-mudahan saya nggak disuruh Kayaknya fotokopi waktu baru itu. lulus kuliah kok Pak. Nggak tahu masa dulunya dulu kapan. Kita dulu banget itu. Dan di samping itu, mungkin saya nambahin, kami di industri apa yang kami lakukan adalah di samping mahasiswa ini berbekal objektif yang harus mereka lengkapi. Misalnya mereka punya istilahnya target-target yang harus dilengkapi dari sisi akademis, dari sisi kampus. Nah, saya pun di industri ngasih mereka sebuah objektif yang harus mereka lengkapi. Jadi di sini ada lagi perkawinan nih. Ini bagus banget Mbak. Iya. Karena apa? Industrinya paham bagaimana memberikan penugasan, tetapi secara akademik bisa diakui oleh politekniknya. Oke. Jarang loh industri asal terima magang, udah kamu kerjakan yang ini, kerjakan ini. Tetapi ketika kuantifikasi masuk ke kurikulum, ternyata sudah paham. Ini tepuk tangan buat Sunregis ini. Thank you. Oke. jadi saya tambahkan, saya kuatkan apa yang sudah kita lakukan dengan Sunregis dalam proses asesmen dan evaluasi lulusan kita selain desain kurikulum. Saya sudah memikirkan mungkin ada 4 tadi yang disampaikan Pak Dirjen, ada pronopis, ada housekeeping, ada food and beverage, ada kitchen. Jadi kalau 1 tahun secara intensif diberikan waktu anak-anak SMK ini mungkin akan di rolling ke 4 departemen ini. Di tahun pertama? Di tahun pertama. Dan bisa jadi nanti sudah dipersiapkan oleh guru-guru di SMK. Bagaimana bisa mencapai nanti intensif di Sunregis dengan model intensif 1 tahun ini. Sehingga benar-benar apa yang sudah dipersiapkan secara awal di SMK berlanjut di perguruan tinggi SMK fast track yang D2 ini. Ya, semester 1 D2. Ya, fast track. Mungkin ini bagus, artinya harapan kita dari industri adalah begini, karena ini fast track dari SMK ke diploma,
Nah, suatu contoh misalnya biar tidak terjadi pengulangan dan kehabisan waktu karena ini fast track. Nah, suatu contoh misalnya di SMK sudah mendapatkan pendidikan agama, sudah mendapat pendidikan Pancasila dan lain sebagainya. Mungkin setelah mereka masuk di diploma 2 ini, mereka itu tidak dapat lagi. Mereka akan langsung ke kelas industri, mereka langsung ke praktis. Tapi karena ini merupakan satu kesatuan kan. Ya, itu idealnya gitu. Bukan ideal, itu pemberdayaan industri gitu. Cuman dari peraturan kurikulum kami itu harus ada. Ya. Tetap harus ada lagi, Pak. Tetapi kita bisa bikin lebih kontekstual, Pak. Tidak mengulang materi yang ada. Tetap mata kuliahnya agama atau mungkin kewiraan atau kewarganegaraan atau bahasa Indonesia. Tapi lebih kontekstual, lebih praktikal. Jadi industri bisa ikut mengisi materi itu. Ya, embedded ethics. Soalnya tetap harus ada, Pak. Itu secara aturan kurikulum di perguruan tinggi harus ada Pancasila, bahasa Indonesia. Dasarnya, dasar harus Tapi ada. jangan sampai kontennya mengulang lagi yang ada di SMK. Ya, setuju. Baik, mungkin Bapak mau menambahkan? Ya, ini kan D2 itu kan 72 SKS. Memang ada sebagian SKS yang kita akan akui ketika mereka belajar di SMK. Nah, yang penting industri juga bisa meng-SKS-kan atau membuat sebuah kegiatan-kegiatan sehingga nanti sisa 1 tahun itu ada SKS-nya. Nah, ini yang penting karena makanya harus disusun bersama itu seperti itu, Mbak. SMK-nya harus paham ini SKS mana yang harus dititipkan di SMK untuk diakui dengan mekanisme RPL. Industrinya harus paham bagaimana SKS yang nanti dititipkan di industri dalam bentuk magang nanti akan diambil sehingga nanti ijazah itu bunyinya telah selesai 72 SKS sehingga berhak mendapatkan D2. Demikian. Gelarnya apa sih kalau begitu? D2 itu gelarnya kalau fast track ini ada bedanya nggak? Ada. Jadi gini, D1 ada gelar, D2 ada gelar, D3 ada gelar. Jadi nanti di belakangnya itu ada madianya ya. Madianya. Jadi kalau ahli madya itu D3. Nah, untuk yang D2 itu apa madya gitu ya. Jadi nanti D1 juga ada. Nanti kita tuliskan juga di ijazahnya. Jadi ada yang membedakan secara gelar yang bahwa menunjukkan bahwa mereka ini adalah yang lulusan fast track itu tadi ya. Tulisan D2 fast track. Lulusan D2. D2 Kalau fast track SMK nggak ada gelarnya, Mbak. Oke, ya betul. Kalau D4 gelarnya sarjana terapan. Sarjana terapan. STR. Kalau Mbak Eros kan S. Iya, karena betul. S1 ST. Kalau itu terapan jadi STRT. Oh, I see ya. Oke, baik. Baik, pemirsa, kita masih ada satu segmen terakhir lagi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali masih di Dialog iNews Bali.